Alhamdulillah Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kemarin sebagian besar umat Islam merenungkan dan menghisab diri, memperhitungkan, mengevaluasi diri tentang amalan di tahun-tahun kemarin di 1 Muharram ini. Sekalipun kita memahami bahwa laporan amal itu bukan setiap akhir tahun atau di awal tahun, tapi laporan amal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu'radul amal, diangkatnya amal itu fi kulli jumu'atin, di setiap Jumat itu marratain, 2 kali, yaumal itsnain wa yaumal khamis, setiap hari Senin dan setiap hari Kamis. Fayukfaru, maka diampuni likulli abdin, hamba-hamba Allah itu, illa rajulan, kecuali hamba-hamba Allah yang baina abdihi wa akhihi syahna, kecuali hamba-hamba Allah yang pada saat diangkat amal itu mereka sedang bermusuhan satu dengan yang lainnya. Maka kata malaikat, antadiru, tangguhkan. 3 kali malaikat menyebutkan, tangguhkan, tangguhkan, hatta yastaliha, sampai dia berdamai kembali. Jadi permusuhan antara satu dengan yang lain bukan hanya sekedar merusak kesehatan, bukan hanya sekedar merusak tatanan ekonomi, sosial, budaya, bukan sekedar merusak instabilitas nasional, tapi juga merusak akhirat. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tidak halal bermusuhan lebih dari 3 hari. Kalau kita mulai dari Senin bermusuhan, Selasa, Rabu, Kamis amal sudah diangkat. Kalau masih bermusuhan, amal tidak diangkat dan Allah tidak mengampuni itu. Ancaman terbesar juga, la yadkhulul jannah qatil, tidak akan masuk surga siapa dia? Orang yang saat meninggal dunia dalam keadaan sedang memutus silaturahim. Karena itu umat Islam dan seluruh bangsa Indonesia memahami bahwa membangun persatuan di antara kita adalah modal terbesar. Jadi modal terbesar itu bukan infrastruktur dasar yang bagus, bukan anggaran yang bagus, bukan SDM yang bagus, tapi tumbuhnya sikap saling mengerti, saling memahami di antara sesama. Itulah nilai persatuan, modal besar bangsa kita. Hadirin, di bulan Muharram ini ada tawaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperoleh pahala besar. Su'ila shaumi syahr, Rasul ditanya tentang saum di Asyura. Kemudian kata Nabi, yukaffiru sanatal madi, saum di bulan Muharram, 10 Muharram itu akan dapat menghapuskan dosa-dosa yang lalu, 1 tahun yang lalu. Kalau dalam 1 hari kita berdosa 1 kali, 10 kali dan sebagainya, dalam 1 tahun berapa banyak kita dosa, dan Allah ampuni setelah kita saum itu. 10 Muharram, ditanya oleh sahabat, ya Rasul, 10 Muharram ini adalah hari besar Yahudi. Kalau gitu kata Nabi, tahun depan kita mulai dari tanggal 9. Jadi Nabi mengalami saum itu 10 Muharram. Tapi kata Nabi, tahun depan kita mulai dari tanggal 9. Jadi 9, 10. Hanya ketika tahun depan datang, Nabi sudah wafat. Karena itu ada yang mulai dari tanggal 9, ada yang mulai dari tanggal 10. 9, 10, ada yang 10 saja. Di tanggal 10 ini, kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, mawasala iyalihi wa ahlihi, barang siapa yang memberikan kemudahan, santunan dan sebagainya pada kerabatnya, pada ahlinya, yaumus syahri, pada saat di 10 Muharram itu, wasa'allahu, Allah akan memberikan kemudahan sa'iris sanati, Allah akan memberikan kemudahan, memberikan pemenuhan kebutuhan setahun penuh. Jadi berbaik-baiklah dengan kerabat, dengan keluarga, dengan fakir miskin. Tanggal 10 itu pahalanya besar. Hadirin, karena itu di bulan
Muharram yang diagungkan oleh Islam ini, kita memanfaatkan untuk melakukan kebaikan dan peningkatan kualitas kerja ini. Kerja dalam Islam bukan sebatas masa pensiun, tapi sampai akhir hayat nanti, untuk perbekalan akhirat nanti. Bagaimana kita meningkatkan kualitas diri di tahun Hijriah ini? Kita berpindah dari kualitas yang biasa-biasa menjadi yang luar biasa. Dari sekedar berharap imbalan ke spirit ibadat. Karena di balik ibadat itu ada akhirat. Di masjid ada akhirat, di jalan ada akhirat, di rumah ada akhirat, dengan tetangga ada akhirat ketika kita niati ibadat dalam berbagai hal itu. Tapi kalau sekedar melaksanakan tugas, sekedar menggugurkan kewajiban, tidak niat ibadat, tidak niat karena Allah, maka itu hanya sebatas dunia saja. Kata Nabi, innallaha la yaqbalul amal illa ma khalasalah. Allah tidak akan terima amal seorang kecuali apa yang diikhlaskannya. Oleh karena itu, yang terbaik, yang bermutu adalah amalan karena ikhlas karena Allah. Insyaallah Allah akan menjaga itu semuanya. Nah, sekarang di bulan yang penuh dengan berbagai himpitan masalah di kita ini, di Indonesia dan bahkan di seluruh dunia, dengan kekuatan logika, kemampuan, keterampilan agak sulit. Kata Nabi, la yaruddul qadar illa du'a. Tidak ada yang dapat mengubah takdir kecuali doa. Sehebat apapun pengetahuan, keterampilan, kekuatan, kekuasaan dan sebagainya, kalau Allah sudah menakdirkan, tidak bisa diubah. Illa doa, kecuali doa, kata Nabi. Karena itu, ud'uni, kata Allah, berdoalah kau kepadaku, astajib lakum, aku akan kabulkan doa itu. Kata Nabi, ada yang kontan diberikan, dikabulkan oleh Allah. Ada yang disesuaikan dengan rencana Allah dan dengan keselamatan orang yang berdoa. Dan ada yang diberikan di hari kiamat. Yang kontan diberikan, banyak contohnya ketika berdoa di Multazam. Orang Bandung ketika berdoa minta kepada Allah agar istrinya diberi hidayah oleh Allah. Istrinya sangat baik sekali. Selesai berdoa, dia telepon ke Bandung, tanya anaknya, bagaimana mama, katanya. Kata anaknya, 10 menit yang lalu mama bersyahadat, katanya. Kontan, Allah kabulkan. Ada seorang yang bercerita di Multazam yang dikabulkan doanya. Dia bermohon untuk memperoleh 1 bintang, padahal dia dari Wamil, datang ke Multazam, 3 bulan kemudian masuk anggota DPR, bintang 1. Tahun berikutnya dia mohon lagi di Multazam, minta kepada Allah, 3 bulan kemudian diangkat jadi wakil ketua MPR DPR dari fraksi ABRI, bintang 2. Datang lagi ke sana, kemudian minta lagi kepada Allah, 3 bulan kemudian Pak Risa Barno menjadi Menteri Dalam Negeri dan beliau menjadi ketua, bintang 3, padahal dari Wamil. Allah kabulkan itu. Ada juga di hari kiamat, semua manusia dalam keadaan panik. Tidak ada yang bisa menolong kecuali amalan kita sendiri. Semua tergoncang, dan ketika itu Allah berikan pahala. Kata hamba Allah, pahala apakah ya Allah? Kata Allah, ini pahala doamu waktu di dunia. Jadi tidak ada yang tidak dikabulkan kecuali 4. 1, ketika berdoa, hatinya lalai kepada Allah. Ketika berdoa, pikiran kemana-mana, pada Allah sedang memperhatikan kita yang sedang berdoa. Yang kedua, ketika berdoa, dia tidak yakin doanya dikabulkan. Kenapa tidak yakin? Karena perhitungannya manusia. Dia minta, ya Allah jadikan saya sebagai pimpinan di tingkat provinsi. Kemudian setelah itu dia bilang, tidak mungkin. Nah, kenapa tidak mungkin? Perhitungannya manusia. Kalau yakin, Allah kabulkan. Seorang wartawati dari Bandung, dia berdoa di Raudhah, dia minta diberikan kesempatan untuk bisa sholat di dalam Ka'bah. Setelah disampaikan, kata Prof. Miftah, kalaupun mau kiai dulu, katanya. Tahun berikutnya dia masuk dengan rombongan cendana. Pak Harto diberikan kesempatan masuk ke dalam sholat Ka'bah, di dalam Ka'bah. Beliau ikut sebagai wartawati.
doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang sudah 7 bulan cuci darah di Hasan Sadikin, 1 minggu 2 kali, dengan doa kepada Allah dikabulkan oleh Allah. Dokter pun tidak percaya. Setelah dicek di lab 3 kali, baru dia yakin bahwa dia sembuh. Kata dokter, tidak masuk akal. Itu bukan urusan akal, itu urusan iman. Yang ketiga yang tidak dikabulkan doanya, ketika berdoa dia sampaikan kepada Allah, ya Allah, sudah lama kami berdoa, tapi tidak engkau kabulkan juga. Kata Nabi, doa orang itulah yang tidak dikabulkan. Dan siapa yang keempat? Yang keempat yang dalam perutnya ada makanan haram. Karena itu dengan kekuatan doa kita minta kepada Allah agar kita dikeluarkan dari berbagai cengkraman yang melanda bangsa Indonesia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Alhamdulillah rabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbal minna wa taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.